Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi data, conceptual modeling, logical modeling, dan physical modeling. Dan setelah itu eh, kemudian mengimplementasikan ke model fisik yang dihasilkan ke dalam perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Di sini saya sudah ada contoh kasus, yaitu faktor penjual dan pembelian. Yang pertama, saya akan menjelaskan, dan di sini saya sudah ada contoh kasusnya, yaitu faktor penjualan dan faktor pembelian. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan faktor penjualan. Di sini saya sudah ada contoh kasusnya, faktor penjualan. Langkah normalisasi ada 3, yaitu first number form, second number form, dan third number form. Dan first number form ada syaratnya, yaitu syaratnya semua atribut arus kolom adalah unik atau single, tidak boleh double. Dari faktor penjualan ini saya membuat tabel baru. Di sini saya harus single atributnya. Contohnya misalnya customernya Ahmad, tidak boleh bergabung Ahmad atau Andika, harus memiliki satu. Inilah contoh first number form. Selanjutnya ada second number form. Ini yang bisa kita sebut do and F. Syaratnya adalah semua atribut yang bukan primary key harus bergantung pada primary key. Dan di sini bisa kita lihat primary key ada satu. Kita bagi dua, ada faktor dan tabel barang. Pada third number form, syaratnya adalah atribut yang bukan primary key tidak boleh bergantung pada yang bukan atribut primary key. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi kita bagi lagu, kita pecah lagi. Jadi dari nomor faktur ini, customer kita pecah lagi menjadi seperti ini. Seperti pertama tabel customer, kita buat customer dan alamatnya harus bergantung pada kode customer. Itu adalah primary key-nya. Yang kedua adalah tabel faktur, dan di atas faktur adalah kita pecah lagi. Di nomor faktur ada tanggal dan kode customer. Dan kode customer bergantung pada faktur. Kemudian barang. Terdapat kode barang, nama barang, harga satuan, dan diskon. Mereka bergantung pada tabel barang. Dan barang ini sebagai primary key. Selanjutnya, faktur detailnya juga ini seperti yang tadi, ID detail, quantity, kode barang, sama bergantung pada tabel detail. Primary key-nya detail. Nah, selanjutnya faktor pembelian. Dan di mana saya sudah membuat first number form-nya tidak boleh. Mereka harus tabel unik, tidak boleh double.
Ini seperti yang faktor penjualan. Nah, contohnya satu NF ini ada nomor faktur, tanggal, customer, penjual, salesman, kode barang, nama barang, quantity, harga satuan, dan diskon. Artikel kolomnya sudah Unix, tidak ada yang double. Second number form atau do NF seperti yang tadi. Di sini ada nomor faktur, tanggal, customer, penjual, dan salesman yang bergantung pada do NF nih. Dan barang ada kode barang, nama barang, harga satuan, kuantitas, dan diskon, dan bergantung pada diskon atau bergantung pada barang. Dan terus number form ini ada customer, ada kode customer dan penjual. Di sini customernya kita pecah, ada kode customer dan penjual. Selanjutnya tabel faktur, ada tanggal salesman dan kode customer bergantung pada faktur. Selanjutnya tabel barang, yang terdiri dari nama barang, harga satuan, dan diskon yang bergantung pada kode barang yang di tabel barang. Yang terakhir adalah detail. Kode barang ini adalah barangnya dan kuantitasnya, jumlahnya bergantung pada ID detail. Karena faktur pembelian dan faktur penjualan hampir sama, jadi saya akan mencontohkan salah satunya adalah faktor penjualan. Dan saya akan buat di conceptual modelingnya, dan logical modeling dan physical modelingnya di Oracle Data Modeler. Sekarang kita buka Oracle Data Modelernya. Kita buka. Langkah pertama harus yang kita lakukan adalah membuat entitas. Bagaimana? Kita pilih Neo Entity. Kita seperti biasa. Kita beri entitasnya, kita beri nama customer. Atributnya kita tambahkan. Yang pertama adalah ID customer. Kita pilih varchar. Kita pilih varchar. Dan ini adalah sebagai primary UID. Atribut selanjutnya adalah ada nama, logikal, dan juga varchar. Mandatory. Selanjutnya ada alamat, logikal, source type-nya juga varchar. Kita pilih mandatory. Kita pilih klik OK.
Di sini sudah ada customer, ID customer, nama dan alamat. Nah, selanjutnya kita buat dari ini, kita barang customer. Oke, selanjutnya akan kita buat selanjutnya kita buat beri faktur, atributnya kita beri nomor faktur. Faktur logikal kita pilih varchar. Kita pilih sebagai primary ID. Kita lanjut, atributnya selanjutnya kita beri tanggal, logikal, dan source type-nya adalah date, mandatory. Atribut yang ketiga, ID customer. Logikal, varchar, mandatory. Kita oke. Kita masih ada membuat dua entitas lagi, yaitu kita isi barang. Atributnya kita beri ID barang. Pilih logika, terus tipnya varchar, dan kita beri ID barang ini primary ID. Selanjutnya atribut yang kedua, nama barang. Logikal, terus tipnya varchar, dan mandatory. Atribut yang ketiga ada harga satuan, logikal, stepnya juga varchar, mandatory. Selanjutnya ada diskon, logikal, short nya ada varchar, mandatory. Oke. Satu lagi ada entitas, yaitu adalah detail. Detail, atributnya kita beri ID detail, logikal dari ID, kita beri varchar. Yang kedua, jumlah logikal, tapi logikal, varchar, mandatory. Selanjutnya ada ID barang, kita pilih logikal, kita pilih varchar, mandatory. Nah, oke. Di sini terdapat 4 entitas. Di sini kita buat apa relasi dari 4 ini. Di sini ada customer. Apa relasi customer ke faktur? Satu customer memiliki banyak faktur. Kita pilih one to many.
Satu customer bisa memiliki banyak faktur, adalah relasinya one to many. Satu customer bisa banyak memiliki faktur. Selanjutnya adalah barang, dan satu barang bisa memiliki detail yang banyak. Sama, kita beri one to many. Pilih OK. Dan faktur ke detail adalah faktur ini adalah satu dan detail itu banyak, jadi sama juga seperti yang tadi. Kita pilih OK. Customer ke detail, dan satu customer bisa memiliki banyak barang atau detail. Jadi sama juga relasinya. Oke. Ini adalah relasinya 4 relasinya. Selanjutnya adalah physical model. Dan bagaimana membuat physical model? Dengan cara kita klik ini, kita pilih kita pilih adalah engineer. Ini sudah jadi bentuk physical modelnya. Selanjutnya, setelah physical jadi, kita akan mengimplementasikan model fisik ini ke dalam perintah DDL menggunakan. Kita buka saja langsung. Ini adalah saya sudah buka aplikasi SQL Plus. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita konekkan, kita sambungkan. Kita tulis connect sys DBA. Di sini membutuhkan password. Password ini adalah dari kita yang buat ketika menginstal SQL Plus ini. Jadi kita masukkan passwordnya. Password ini harus kita ingat. Jika tidak ingat, kita harus menginstal ulang SQL lagi. Selanjutnya, ini sudah connected. Langkah selanjutnya adalah membuat user atau penggunanya. Kita buat dengan perintah create user. Di sini saya akan membuat UTS. Jadi create user UTS. Dengan passwordnya kita buat identified by, kita buat yang mudah dengan 1, 2, 3. Jangan lupa titik komanya. Selanjutnya usernya sudah dibuat. Langkah selanjutnya kita buat akses untuk usernya. Bagaimana? Dengan perintah grant connect, kita menghubungkan resource penyimpanannya dan DBA-nya ke user tadi atau UTS tadi. Ini adalah sudah berhasil kita memberi akses. Setelah berhasil, kita bisa mengotak-atik seperti membuat tabel. Dan saya akan membuat tabel, dan patokannya adalah physical model. Di sini adalah tabel barang. Kita buat dengan perintah create table barang
3. Barang 3 adalah nama variabelnya. Kita klik enter, adalah kita beri ID barang. Itu tipenya adalah varchar 2. Lalu kita beri karakter maksimal yang dibutuhkannya. Kita maksimalkan 10. Kita beri koma, selanjutnya nama barang, tipenya juga varchar 2, selanjutnya dan karakternya menggunakan, kita kasih 10 saja. Selanjutnya adalah harga satuan. Nah, kita ulangi lagi. Create table barang 3, ID barang, varchar, kita beri 10. Nah, kita buat nama barang, varchar juga, dan kita beri 10. Selanjutnya ada harga satuan barang, kita beri varchar, jenisnya adalah varchar 2, lalu kita beri maksimal 10 karakter juga. Selanjutnya adalah diskon jenisnya juga varchar 2, lalu kita beri maksimalnya karakternya adalah 10. Nah, setelah ini kita menentukan primary key yang digunakan pada tabel barang 3. Kita tuliskan primary key, buka kurung, yaitu ID barang. Tuliskan ID barang sebagai primary key, enter, dan titik koma sebagai penutup. Dan namun table creator sudah kita buat, namun belum ada isinya. Dan cara mengeceknya adalah dengan perintah select bintang from barang 3. Kita enter. No row selected, artinya tidak ada. Selanjutnya, karena tidak ada, kita akan mengisi tabel yang kosong tadi dengan perintah yaitu insert into barang 3, value, dengan value-nya ID barangnya. Nah, kita menentukan ID barangnya adalah 1, 2, 3 saja, koma nama barangnya. Misalnya nama barangnya buku. Selanjutnya kita buat harga satuannya adalah 3.000. Selanjutnya diskonnya kita buat 0%. Kurung, kita jangan lupa titik komanya. Dan di sini value-nya bisa kita buat ini atau buat mengikuti tabel yang kita buat tadi, tabel barang tadi yang kita buat. Nah, ada barang 1, barang 2, barang 3, dan barang 4. Nah, dan harganya ada di sampingnya.
apakah kita harus ngikutin saja? Nah, kita akan mengikutinya, tetapi kita belum. Kita enter, coba kita enter, akan masuk juga 123 buku 3000. Untuk menggagalkannya kita serahkan aja. Kita mulai dari awal tadi. Nah, kita buat insert into barang 3, insert into barang 3, value kita beri BRG 001 dari table yang tadi kita buat, BRG 001, koma, kita beri nama barangnya barang 1, dan harga satuannya kita dilihat dari tabel tersebut 54.000. Kita buat 54.000. Nah, setelah itu kita lihat diskonnya adalah kita buat diskonnya 0%. Kita buat diskonnya 0 semua. Lalu kita buat di sini adalah diskonnya adalah 0%. Kita tutup kurung, kita beri titik koma. Terdapat quote string not properly treatment. Nah, karena terjadi kesalahan, kita ulangi lagi. Kita buat lagi insert into barang 3, value, kita beri dengan kode barangnya BRG 001, barangnya adalah barang 1. Selanjutnya harga satuannya ada 54.000. Harganya 54.000 dan diskonnya adalah 0%. Dengan diskon 0%. Selanjutnya kita beri tutup kurung, titik koma. Nah, dengan muncul satu row created, tandanya kita sudah berhasil masukkan dalam tabel atau tabel barang 3 tadi. Selebihnya kita ikut lagi dengan BRG 002, BRG 003, dan BRG 004. Sama juga perintahnya dengan insert into barang 3, value barang BRG 002, tanda kutip, koma, barang 2, dengan harga satuannya adalah 65.000. Dan harga diskonnya 0%. Dan diskonnya adalah 0%. Selanjutnya ini sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke BRG 3. Insert into barang 3, value dengan kita beri BRG 003.
dengan nama kode barangnya BRG 003. Barang 3 dengan harga satuannya 75.000. 75.000 dengan diskon 0%. Selanjutnya ini sudah berhasil. Selanjutnya yang terakhir adalah seperti yang tadi, insert into barang 3 value BRG 004 dengan nama barangnya barang 4 dengan harganya adalah 20.000. Kita beri harganya 20.000 dengan diskon 0%. 0%. Nah, selanjutnya yang karena nomor 4 ini salah, kita ulangi lagi. Insert into barang 3 value BRG 004 dengan nama barangnya barang 4 dengan harga satuannya adalah 20.000 dengan diskonnya 0%. Kita enter. Karena barangnya ini salah, tidak spasi, kita ulangi lagi sekali lagi. Insert into barang 3 value buka kurung tanda kutip BRG 004 titik koma barang 4 tanda petik harga satuannya 20.000 dengan diskon 0%. Ini sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel. Kita tadi kan sudah buat ada barang 4. Bagaimana kita cara menampilkannya? Dengan perintah select bintang from itu dari tabelnya adalah barang 3. Kita titik koma. Nah, selanjutnya adalah muncul ID barang, nama barang, harga 1 dan diskon. Dengan kode barangnya, nama barangnya, harganya dan diskonnya. Pertanyaan adalah bagaimana kita akan munculkan ID barang saja atau nama barang saja? Maka bisa dengan perintah seperti ini, select nama atributnya adalah dari
adalah ID barang. Titik. Kita enter. Lanjutnya from. From tuh dari mana? Dari table barang 3. Kita klik barang 3. Jangan lupa titik komanya. Selanjutnya adalah muncul ID barang dari BRG 001, BRG 002, BRG 003, BRG dan 004. Agar lebih paham, kita beri contoh satu lagi dengan nama barang. Kita beri select nama barang. Kita ketik enter. Kita tuliskan from barang 3. Kita titik koma. Selanjutnya akan muncul nama barang. Barang 1, barang 2, barang 3, dan barang 4. Sekian video pembahasan. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih, dan tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.